Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahmawati, NIM 2011010101058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Dalam video ini ada 3 materi penting, yaitu berempati, menghormati orang tua, dan menghormati guru. Materi yang pertama yaitu berempati. Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Allah menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8, yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kita ulang. dan yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya atau sebagai tali kasih, dan kepedulian terhadap mereka perlu ditunjukkan. Sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan yang terakhir, menjadi orang lain yang merasakannya. Terkait sikap empati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Berikut adalah contoh video berempati.
to the point. I want you to take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling, losing control, body and soul. Mind to for sure. I'm already yours. Walk you down a more. Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa anak dalam mobil tersebut berbagi mainan yang ia miliki. Artinya anak tersebut bisa merasakan apa yang anak baju putih tersebut rasakan, sehingga mengorbankan miliknya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Dan anak baju putih tersebut membalas kebaikannya dengan memberikan makanan yang dimakannya bersama. Berikutnya adalah materi menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama kali mencintai, mengasihi, dan mengorbankan apa yang mereka punya untuk kita. Seperti saat ibu melahirkan, ia mempertaruhkan nyawanya agar kita bisa keluar dari rahimnya. Tak hanya ibu yang berkorban, ayah pun berkorban untuk kita dengan mencari nafkah, dengan segala resiko yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasa atau apapun yang orang tua kita sudah berikan. Bahkan dunia dan seisinya pun tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah orang tua kita berikan. Maka dari itu Allah menyuruh kita agar berbakti dan patuh kepada orang tua kita. Di dalam Al-Quran, perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah, sebagaimana surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Perilaku ketika orang tua masih hidup. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Perilaku ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan tali silaturahmi dengan sanak saudara. Yang keempat, menjaga nama baik mereka. Berikut adalah contoh video berbakti kepada orang tua ketika orang tua sakit.
glass of champagne, as you know. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. You're my Oke, dari video tersebut kita belajar bahwa seorang anak wajib mengurus dan merawat orang tua, apapun keadaan orang tua. Apalagi jika orang tua dalam keadaan sakit, kita harus merawatnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, seperti halnya orang tua mengurus dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan kesabaran. Kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang terkenal dengan perilaku yang sangat mulia karena sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni selalu merawat ibunya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa demi mewujudkan keinginan ibunya untuk haji, Uwais menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekah. Uwais membawa ibunya di atas gendongannya dan menunaikan semua ibadah haji hingga selesai. Di Mekah, Uwais menggendong ibunya ketika wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu dengan heran. Karena Uwais tak meminta dosanya diampuni. Dengan terampuninya dosa ibuku, maka aku akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Allah memberikan karunia kepada Uwais. Penyakit belang di tubuhnya seketika sembuh, hanya tinggal bulatan putih di tengkuknya. Dari kisah Uwais Al-Qarni ini kita belajar bahwa apapun keadaan orang tua kita, selagi kita masih mampu dan masih bisa mewujudkan keinginan orang tua, segeralah sebelum nanti ada masa di mana kita berpisah dengan kedua orang tua. Berikut adalah doa kedua orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Materi yang ketiga yaitu menghormati guru. Menghormati guru. Guru adalah orang yang telah mendidik, mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu. Berikut cara berbakti kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Berikut adalah contoh beradab pada guru. Halo teman-teman semua. Yuk kita belajar adab anak muslim terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua. Yang pertama, dengarkan kata-kata orang tua. La
Setelah selesai bermain, langsung dikembalikan ke tempatnya ya. Baik, Ibu. Yang kedua, kita harus mematuhi perintah orang tua. Adik, tidak baik main HP terus. Ayo ditaruh HP-nya. Baik, Bu. Yang ketiga, memenuhi panggilan mereka. Misalnya, Adik, sini nak. Dalam, Bu, ada apa? Yang keempat, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik. Alhamdulillah, Ibu sudah datang. Hore. Yang kelima, jangan lupa mengucapkan salam dan mencium tangan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, adik pulang Ibu. Dan yang keenam, berusaha tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk orang tua ya. Selanjutnya, adab anak muslim terhadap guru. Yang pertama, memberi salam terlebih dahulu kepada guru. Assalamualaikum, Pak. Yang kedua, jangan lupa mencium tangan ya. Hal itu merupakan bentuk rasa hormat kepada guru. Yang ketiga, perhatikan guru mengajar dengan cara tidak berbicara saat guru menerangkan, mendengarkan dengan baik, dan mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat, saat pelajaran berlangsung, jangan lupa mengangkat tangan sebelum bertanya ya. Yang kelima, bersikap lembutlah terhadap guru. Kita tidak boleh berbicara atau berbuat kasar kepada guru. Yang keenam, ketika akan keluar dari kelas, meminta izinlah kepada guru yang mengajar dengan alasan yang jelas. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyapa dan menemui guru ketika bertemu di jalan ya. Nah, itu tadi merupakan adab terhadap orang tua dan guru. Sebagai anak muslim, kita harus menerapkan adab tersebut sehari-hari ya. Semakin kita berbakti kepada orang tua dan guru, Allah semakin sayang kepada kita. Terima kasih. See you. Dalam video tersebut sudah dicontohkan bagaimana cara berperilaku kepada orang tua dan guru, dan bagaimana berbicara yang sopan dan bernada pelan daripada orang tua dan guru. Selanjutnya ada kisah Imam Syafi'i yang sangat memuliakan gurunya. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertatap muka dengannya. Tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i. Wahai Imam, mengapa engkau mencium tangan dan memeluk lelaki tua yang tak dikenal itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia? Tanya seorang sahabatnya. Dengan lugas Imam Syafi'i menjawab, ia adalah seorang guruku. Dia kumuliakan karena pernah suatu hari aku bertanya kepadanya, bagaimana mengetahui seekor anjing telah dewasa? Dia pun menjawab, untuk mengetahuinya dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak kencing. Jika ia
Ketahuilah bahwa anjing itu telah berusia dewasa. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i memperlakukan dan memuliakan gurunya. Meski pelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh, tidak membuat mufti sebesar itu melupakan apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Ia tetap memperlakukan dengan mulia, sama seperti ia memperlakukan guru-gurunya yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.